Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk warga KSW semuanya. Pastinya masih bersama saya Awi dari Syariah Award TV. Dan saat ini saya masih berada di Maton House Pekanbaru. Tentunya kita akan melanjutkan perbincangan masalah bahayanya berhutang ya bersama Bapak Syamsul Arifin. Tadi kita sudah sampai ke poin yang kelima. Untuk review lagi nih, poin pertama itu tabiat buruk hutang adalah akan selalu bertambah. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Dan tabiat yang kedua itu menjadikan kita gelisah di malam hari, dan yang ketiga itu menjadikan kita hina di siang hari. Dan juga untuk keempat itu menjadikan seseorang yang memiliki hutang menjadi pendusta. Kalau berbicara dusta dan kalau berjanji itu ingkar. Itu dia poin yang kelima. Lanjut ke poin yang keenam, tanpa berbasa-basi lagi langsung kita tanya dengan Bapak Syamsul Arifin. Masuk kita poin ke-6 nih Pak. Iya. Jadi yang ke-6 itu Mas Awi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat KSW ya. Tabiat buruk dari utang yang ke-6 adalah mengalihkan fokus seseorang. Terutama sebagai seorang pengusaha, seharusnya fokusnya mengembangkan bisnisnya ya. Memperbaiki operasionalnya, meningkatkan penjualannya, membangun tim, menjaga keuangannya, terus membangun organisasinya ya. Akan tapi bagi orang yang terbiasa berutang, fokusnya berubah, fokus untuk mikirin utang. Bener. Apalagi utangnya banyak ya, mulai kartu kredit, KTA, kredit modal kerja, cicilan rumah, cicilan mobil. Jadi setiap hari itu kerjaannya lihat tanggalan, itu tanggal sekian bayar, tanggal ini bayar ke sini, bayar segitu-gitu kerjanya. Jadi dia tidak akan pernah fokus ngurusin bisnisnya lagi. Begitu tidak fokus ngurusin bisnisnya, lama-lama bisnisnya turun dan turun. Tidak akan berkembang ya Pak? Iya, sementara utangnya naik. Itu dia bahayanya. Sampai pada level dia tidak sanggup membayar bahkan bunganya saja. Sampai pada level semua aset-asetnya diambil dan dia tidak punya apa-apa kecuali celana gitu kecuali baju yang melekat di badan. Jadi gitu Mas. Itu naudzubillah min dzalik ya. Untuk poin yang kelima. Ya, yang kelima. Jadi berubah fokusnya. Yang harusnya fokus meningkatkan income, jadi fokus untuk membayar utang kerjanya. Jadi income menurun. Jadi mikirin utang aja itu. Begitu. Kalau ketika ada meeting nanti nggak fokus, malah mikirin utang bukan mikirin perusahaan ya. Iya. Gawat. Itu poin yang ke-6. Nah, ini masuk kita ke poin terakhir nih Bapak Syamsul. Kira-kira apa nih poin? Nah, poin ke-7, utang itu menambah tekanan. Ya, menekan. Bahu jadi berat. Nah, jadi lebih berat. Nah, tekanan apa? Terutama tekanan psikologis, tekanan emosional. Begitu seseorang tekanan psikologis dan emosional ini berbahaya, Mas ya. Ketika dia di kantor bawaannya stres, bawaannya marah-marah aja ya. Ketika dia di rumah hal-hal kecil dengan istri berantem, dengan anak kerjanya marah-marah saja. Bukan hanya sekedar marah mulut, kadang dengan anak itu karena makin besar anaknya dia makin nggak nurut kan. Sementara karena ayahnya nggak memberi contoh yang baik kan. Nggak nurut, bukan hanya mulut, kadang tangan bahkan kaki dia bekerja untuk menginginkan anaknya. Tangannya menempeleng, kakinya menendang dan sebagainya. Jadi keluarganya itu makin berantakan kehidupannya biasanya ya. Bahkan ada beberapa kasus orang yang bercerai, keluarganya bapak pisah itu gara-gara problemnya keuangan terutama utang. Naudzubillah min dzalik. Iya. Mungkin sebelum kita akhiri ada closing statement untuk mengingatkan warga KSW nih Pak untuk agar ingin bahagia di dunia dan akhirat. Nah, iya, oleh karena itu saya mengingatkan akan bahaya berutang ini. Ya, bahwa nggak ada bagus-bagusnya utang, nggak ada enak-enaknya ya. Utang bertambah, tambah beban, gelisah malam hari, hina siang hari. Dan yang luar biasa Mas, ini di luar itu semua itu tabiat buruk, ada 2 hal lagi nih. Apa itu? Gitu, saya ingin bicarakan nanti di tempat lain. Oh, nanti kita ke tempat lain ya, ternyata belum cukup sampai di sini. Karena masih ada 2 hal yang ini sebagai kunci kalau seseorang yang masih main-main dengan utang ya. Ini naudzubillah min dzalik kalau kita sampai kena 2 hal ini. Ada 2 hal yang akan menimpa seseorang yang bermain-main dengan hutang. Kira-kira apa? Nanti kita akan lanjutkan lagi tentunya. Kalau begitu saya Awi pamit dari Maton House Pekanbaru. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.